Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini seputar dunia entertain. Kali ini ada info menarik karena ada yang lagi ngamuk. Ngamuk gara-gara yang sebelumnya itu ya berteman lah ya, berteman dan ya apa istilahnya? Ya berteman lah ya, kita tafsirkan berteman gitu aja ya. Terus belakangan ini kayaknya nih udah nggak satu jalan lagi nih guys-guysku ya. Jadi kali ini kita akan ngebahas soal kasus yang sebelumnya sempat rame. Alhamdulillah sekarang sudah agak ini ya, agak menemukan titik terang gitu ya. Atau sudah menemukan titik terang justru. Kira-kira soal apa itu? Yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Pemirsa, Oke, belum lama sudah ini nampak keluarga ya di awal VAB aja. mengambil langkah penting dengan menunjuk pengacara baru setelah mencabut kuasa hukum Rasman Nasution. Keputusan pencabutan Rasman dari kuasa hukum tersebut diambil setelah mereka merasa kinerja Rasman tidak memadai dalam membela VAB, bahkan kurang optimal oke. karena Rasman belakangan ini banyak kesibukan. Atas pergantian kuasa hukum VAB tersebut, pihak Polres Jakarta Selatan pun membenarkan, hingga menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi pun mengungkap bahwa kemarin keluarga VAB sudah mendatangi penyidik terkait digantinya Rasman sebagai kuasa hukum VAB dan menunjuk Abdul Manik Law Firm sebagai kuasa hukum baru VAB. Jadi kemarin juga dari keluarga VA sudah datang ke penyidik untuk mengganti ya dari kuasa hukumnya tentunya. Nah oleh karena itu dari penyidik sudah menerima bahwa kuasa hukum sudah diganti oleh keluarga VA. Ini kita udah putus dari Om Rasman ya. Dan menunjuk dari pengacara yang kami tujuk yang kami dari tuju. keluarga. Nah, kebetulan juga udah ada timnya. Ya alasannya biar lebih optimal lagi. fokus lagi ke itu sih harapan kita ya. Biar Oke. ke depannya tuh semuanya Berjalan damai lancar gitu aja sih. Artinya dengan mengganti ini pengennya tuh benar-benar semua selesai dan damai ya Pak? Iya, iya. Dari sebelumnya juga memang kita udah koordinasi, memang banyak kesibukan juga mungkin yang Om Rasman juga, dan kita juga maunya fokus ke Fadel. Ya udah kita lihat nih kayaknya kurang optimal. Iya, Oh, ini kita langsung ditunjukkan siapa itu yang aku maksud tadi, yaitu Fadel, teman-teman ya. Ini kali ini dari keluarganya Fadel, dari pihaknya Fadel itu mencabut hak kuasa dari Pak Rasman yang sebelumnya menjadi kuasa hukumnya Fadel. Dan katanya pergantian ini dikarenakan Pak Rasman ini tidak dirasa kurang maksimal dalam membela Fadel. Tapi emang kalau dipikir-pikir belakangan ini emang lagi banyak banget ya jobnya Pak Rasman ini gitu. Soalnya tidak cuma menangani kasusnya Fadel, ada lagi nih kasus-kasus lain yang ditangani Pak Rasman di waktu yang bersamaan gitu. Bahkan tidak cuma itu aja, kasusnya sendiri pun kan juga ada gitu ya guys-guys. Yang soal kemarin tuh sama Pak Otman Paris itu sampai-sampai kuasa hukumnya Pak Rasman itu naik meja. Ya, sampai kena apa itu ya? Bukan pelanggaran, apa sih dari aku lupa. Pokoknya penangguhan lah istilahnya seperti itu guys-guysku. Kedua, bahwa Fadel dan kami seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Fadel ya. Surat kuasa yang pernah Fadel dan keluarga berikan kepada Om Rasman dan tim pada tanggal 21 Maret 2025. Ada suratnya nanti. Nah, ini suratnya. Dan kami juga telah bertemu dengan Om Rasman juga dan telah juga menerima surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Om Rasman dan tim pada tanggal 26 Maret. Ya ini yang tadi ya. Ya ini dia 2025. Adapun alasan kami mencabut surat kuasa terhadap Om Rasman dan tim, yang pertama ingin memfokuskan ke Fadel. Yang kedua menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Rasman dan tim. Dan yang ketiga, kami berpendapat apa yang telah dilakukan selama ini kurang maksimal lah bagi kepentingan hukum terhadap Fadel dan keluarga kami. Kami melihat di sini juga bukan memperjuangkan kepentingan Fadel, malah tetap sibuk memperkeruh permasalahan Fadel dan mencampuri urusan pribadi antara Om Rasman. Kalau ini aku setuju.
sering banget, entah kenapa ya, entah perasaanku aja atau kalian juga merasakan hal yang sama. Kenapa Bang Rasman ini selalu menerima kasus yang lagi rame memang ya gitu. Lagi rame dan itu entah kenapa justru semakin panjang nih kasusnya. Om Rasman dan NM. Oke. Karena Om Rasman juga dan tim sedang sibuk dengan urusan lain. Menurut kami belakangan ini selama Fadel ditahan tidak ada tindakan yang nyata dan tidak ada perhatian khusus dari pihak pengacara terhadap Fadel. Dan poin yang ketiga juga bahwa mulai dengan saat surat pencabutan kuasa yang telah kami berikan kepada Om Rasman dan tim, Fadel dan kami keluarga Bajide tidak ada hubungan dengan Om Rasman dan tim lagi. Kami sangat menghargai jika dari pihak Om Rasman dan tim tidak lagi berbicara di hadapan media dan masyarakat umum terhadap kasusnya Fadel dan berbicara apapun yang juga yang berhubungan dengan keluarga kami. Dan poin yang keempat, bahwa kami keluarga telah memutuskan mencabut laporan yang pernah Bapak Umar Bajide laporkan kepada saudari NM. Surat pencabutan telah kami berikan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2025. Tuh kan, pada akhirnya ini akan happy ending nih kalau kayak gini, soalnya tidak diperkeruh lagi suasananya atau kasusnya ini gitu loh ya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu? Bunda Rasman Arif Nasution kembali menyoroti kasus yang melibatkan Laura Meizani. Ia yakin jika laporan hukum dibuat-buat, Laura bisa menghadapi konsekuensi serius. Rasman mendukung langkah keluarga Fadel Bajideh untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Menurutnya, ada peluang besar bagi mereka untuk melaporkan Laura terkait dugaan kasus tersebut. Dan jika itu terjadi, ia yakin Laura bisa diproses secara hukum. Namun, Rasman merasa heran karena sikap keluarga Fadel kini berbeda. Jika sebelumnya mereka begitu aktif menanggapi kasus ini, sekarang mereka tampak lebih tenang. Bunda? Aku jadi, di otakku pikir yang ada di otakku sekarang ya guys-guysku ya. Aku agak curiga nih sama Bang Rasman. Jangan-jangan kemarin waktu menerima kasusnya Fadel itu ada maksud terselubung gitu. Ngincar keluarganya NM gitu. Soalnya kalau kita coba ingat-ingat ya, Bang Rasman ini kalau sama NM itu kayak kayak musuh bebuyutan gitu. Apalagi dengan ada sebuah kasus gitu. Bukan kasus sih, ada sesuatu yang sempat membuat Bang Rasman panas gitu ya. Dan itu ada sangkut pautnya juga sama NM. Nikita Mirzani, siapkan dirimu menghadapi kasus ini. Tidak usah kau ngoceh-ngoceh urusan yang lain. Keluarga saya keberatan. Bu Eli ini marah. Kenapa anak dia dibawa-bawa? Emang anak kau sama anak saya levelnya sama. Dari segi pendidikan, saya pastikan anak saya hari ini lebih baik pendidikannya. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian normatif. Ini Nikita Mirzani. Tuh kan, seperti yang aku bilang tadi nih guys-guys, atau jangan-jangan gara-gara ini nih. Makanya Bang Rasman itu ketika ada kasusnya Fadel, yang mana itu ada sangkut pautnya dengan keluarganya Nikita Mirzani, lantas gas terus bikin perseteruan ini makin panas gitu loh. Makanya gak heran tuh sekarang ketika sudah mulai adem nih ya, barulah keluarganya Fadel memutuskan untuk mencabut hak kuasanya yang sebelumnya diberikan kepada Pak Rasman. Karena ya merasa itu tadi, bukannya ini diselesaikan tapi justru semakin diperparah lagi. Sudah mengakui kesalahan saya, kenapa transfer itu ke rekening saya. Tadi aku bilang kan, Bang Rasman ini entah kenapa selalu mengambil kasus-kasus yang memang lagi viral. Ini lagi viral juga nih, soal Frida, mantan asistennya Denis Karista yang juga berseteru dengan Denis Karista. Itu juga ada beberapa transaksi, 5 transaksi memang. Dan saya sudah mau meminta itikat baik dengan papa saya datang ke sana. Waktu itu saya resign-nya pertanggal 21 Maret. Mungkin saya terbawa emosi waktu itu. Kenapa emosi? Mungkin karena diomelin. Tapi mungkin katanya kalau diomelin itu wajar. Karena kan kalau nggak salah pasti harus diomelin kayak gitu. Cuma ada beberapa yang membuat kepala dan pikiran saya mungkin pusing waktu itu. Kenapa? Karena
Saya harus cari brand, saya harus WhatsApp-WhatsAppin brand, terus saya juga harus jualan bunga, terus ditambah lagi ada beberapa hutang-hutangnya yang mungkin penagihannya langsung ke saya, gitu. Jadi saya sempat berantem sama beberapa konveksi waktu itu untuk belain dia, Pak. Sampai saya tanya, itu handphone katanya kamu diberikan 10 juta. Betul ya? iPhone 13 ya? Ternyata iPhone-nya sudah kamu kembaliin. Iya, yang iPhone 1 itu iPhone 13. Sudah dikembaliin. Guys, ini orang benar-benar gak bersyukur. iPhone pribadi dia yang dipegang itu gue yang emang gue yang kasih, dan gue ikhlas. Terus dia bilang, balikin ke gue, mana balikin, yang dikasih itu handphone kantor. Oke, handphone kantor ya balikin lah guys, orang digojekin yang harusnya dikasih Skat 5 sama Gojek yang pakai gosen. Tapi yang dimaksud ini adalah, itu handphone pribadi lu, ya kan? Lu bilang enggak, harusnya ngomong iya. Ingat gak sih, waktu itu lu minta kasbon buat beli handphone, ya kan? Terus udah gitu, gue bilang gak usah, buat Frida aja, buat THR. Terus lu masih minta THR-nya 2 jeti. Ingat gak sih, harga handphonenya 8 juta, gue masih ingat. Terus lu minta THR-nya 2 juta itu buat bapak lu bilang. Gue masih ingat, gue kasih. Terus namanya lu gak bersyukur, memang lu bilang gak dikasih. Maksudnya orang lu juga mengakui kok ini videonya. Setelah kamu dapat handphone ini, kamu ada minta lagi gak? Minjem duit ke ibu. Buat lagi gak? Enggak. Terus habis itu minta THR lagi gak lo? Iya. Kamu bilang mau kasih ke bapak kamu. Aku kasih gak? Ibu kasih 2 juta. Kasih lagi kan? Ngomong ada faktanya. Iya tuh. Ini semakin panas nih kalau Denny sudah mengantongi bukti nih. Buktinya video rekaman pula. Diakui pula sama orangnya. Ketika sama Bang Rasman udah beda lagi nih omongannya. Tuh kan? Template-nya ada sama tuh sama kasusnya Fadel kemarin gitu. Sama ketika Bang Rasman ini awalnya membantah adanya aborsi waktu Fadel sama Loli ya. Terus kemudian waktu semuanya sudah terbongkar gitu, Bang Rasman mengakui iya cuma sekali gitu. Ketika wartawan tanya apakah aborsinya itu 2 kali, enggak cuma sekali. Diakui loh sama Bang Rasman yang awalnya itu dibantah habis-habisan. Untuk semua brand yang pernah bekerja sama dengan gua dan pembelian bunga yang pernah transfer ke rekening selain rekening gua Dennis Caresta, tolong DM gua. Oke? Yang pernah transfer ke rekening atas nama Frida, tolong DM ke gua guys ya. Oke? Karena gua mau menyampaikan 3 hal di sini. Oke? Hal yang pertama, mantan asisten gue ini sudah berhenti dan berhenti secara tidak profesional. Dia tidak ada one month notice yang sebagaimana seharusnya perusahaan itu di mana-mana 30 hari sebelumnya. Dia tidak melakukan itu dan dia tahu adanya aturan itu. Lalu itu yang pertama ya guys ya. Terus segitu dia tidak masuk 3 hari nggak jelas. Terus segitu tiba-tiba dia berhenti secara tidak profesional. Di saat gue lagi banyak kerjaan sama brand, nah dia berhenti. Dia tidak ngomong langsung sama gua, dia ngomong sama karyawan gua, dia gosenin HP kantor, oke? Dan dia memindahkan data atau nomor telepon dari HP kantor tanpa seizin gua ke HP-nya pribadinya dia. Dan dia me-WhatsApp semua teman-teman gua seperti ini. Nih lihat ya buktinya. Dia nge-WhatsApp semua teman-teman gua seperti ini. Jadi buat teman-teman gua yang di-WhatsApp sama dia dan semua klien gua yang di-WhatsApp dia, nomornya bukan gua yang kasih ya. Jadi gua minta maaf, itu dia yang ngambil sendiri tanpa seizin gua. Dia ambil dan dia pindahkan ke nomor handphonenya yang pribadi dan dia WhatsApp satu-satu seperti ini. Oke, semua kebagian, rata-rata kebagian dan semua pada laporan sama gua. Oke, terus dia berhenti secara tidak baik dan dia gajinya sudah gua kasih dan gua belum kasih komisinya karena dia tidak menyerahkan. Dia belum menyerahkan ke gua laporan keuangan dan laporan penjualan yang sebagaimana harusnya dia kasih setiap hari dan bahkan setiap bulan. Dia nggak pernah kasih sejak beberapa tahun ini. Kalau diminta soal alasannya sibuk, jadi dia tidak pernah memberikan gua laporan keuangan. Oke? Terus makanya gue selalu meminta sama dia laporan keuangannya mana, laporan penjualannya laporan penjualannya mana, itu juga belum dikasih sampai saat ini. Demi Tuhan ya, anak saya pernah sampai bilang, ibunya Dennis pun juga. Ini bapaknya kayaknya bapaknya Frida ya. Udah beli rumah apa? Frida kita beli ke rumah. Tuh anak saya. Benar, demi Tuhan saya ngomong. Dia ngomong gitu. Iya. Tapi kan sekarang masalahnya masih ada tanggungan yang lain, kekurangan yang lain. Saya bilang gitu. Demi Tuhan ya, anak saya pernah bilang. Nggak bisa. Ya.
Pak, banget ya Pak ya. Serius Pak. Oh, ini Maaf waktu ya Pak. diantar Maaf ya Pak ya, aku maaf diantar banget. Aku ini nggak ada bapaknya urusan ya, sama Bapak. guys-guysku Maaf ya. Bapak. Saya Denis, saya minta maaf banget. Nggak ada maksud buat bikin Bapak sedih. Nggak ada maksud pun apa-apa. Aduh. Tapi, Itulah kedatangan saya. iya benar. Maaf. Saya minta maaf Pak. Iya, tapi Aduh. ini mohon maaf banget Pak. Ini kan kesalahan anak Bapak ya Pak ya. Jadi biarin aku sama anak Bapak yang Sangat selesai ya Pak disayangkan ya. Saya nggak sekali tega kalau kok kayak gini masalah ya, keluarga ini, guys-guysku Pak. ya. Pak, duduk Pak, siapa Pak? Duduk Pak. Aduh, ini kalaupun gimana ya, agak rumit juga ya gitu. Soalnya ini Dennis sudah mengantongi bukti dan si Fridanya justru menggandenginya Pak Rasman ini. Aduh, saya agak pesimis kalau ini nanti bakal berjalan lancar ya, soalnya dari rekam jejaknya Pak Rasman selalu bikin gaduh loh ya. Gitu, gaduh, nggak cuma Fadel, sebelumnya kasusnya sendiri pun dibikin gaduh gitu. Dan sekarang menangani kasusnya Frida dan juga Dennis. Tapi bedanya kali ini Dennis ini ya sama sih sebenarnya, sama kayak kasusnya dengan Loli ya gitu. Kasusnya Fadel dengan Loli kan, Dennis ini ibaratnya Nikita Mirzani gitu, yang tidak akan berhenti gitu menyampaikan apa yang ada di isi hatinya. Dan apalagi Dennis punya bukti gitu, mau melawan kayak gimana lagi nih, buktinya kuat loh, tadi video, terus rekaman layar juga seperti itu. Ya semoga sih, doaku semoga cepat selesai lah ya, cepat kelar kasusnya. Semoga ya sama-sama ya si Fridanya kalaupun benar seperti yang dikatakan tadi, semoga cepat sadar deh ya. Kasihan keluarga, kasihan orang rumah ya. Itu aja teman-teman, kira-kira gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan guys-guysku semuanya, terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa.